Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mutalifun Alwan. Pada video kali ini kami akan kembali mengajak ngobrol Ustadz Semangat ya, yang kemarin kita membahas tentang penyakit-penyakit yang ada dalam kolbu. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang penyakit kolbu mutakabir. Kali ini penyakit kolbu apa lagi ya? Nah, langsung saja kita menuju ke Pak Pangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya, lanjutan video kemarin Pak Pangat. Iya kan? Kemarin kita sudah bahas kolbu, penyakit kolbu ya. Iya. Penyakit kolbu mutakabir kalau nggak salah ya. Hari ini kita lanjut Pak. Gitu ya, penyakit kolbu berikutnya kan. Karena Pak Pangat bilang ada beberapa puluhan ya, nggak salah ya. Puluhan penyakit kolbu ya. Pelan-pelan kita bahas satu persatu ya Pak ya. Insya Allah. Barangkali dengan mengenali penyakit kolbu kita bisa mengidentifikasi sampai kita bisa apa ya, ya minimal ngurang-ngurangi lah Pak ya kan, nggak parah-parah kali lah ya kan. Sampai situ dulu ya kan Pak. Oke, kalau gitu monggo Pak, disapa dulu mungkin kan gimana lahwatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saudara-saudaraku Iwan Ahmad Fiddin yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Semangat yang kebetulan dipanggil sama saudara saya Hakim untuk membicarakan atau diskusi tentang berbagai jenis penyakit hati atau penyakit kolbu. Nah, satu di antaranya yang mau kita angkat di sini ya kolbu akinah. Kolbu akinah. Ya. Oh, itu nama penyakit kolbunya Pak ya. Nama penyakit kolbu akinah. Nah, langsung saja Pak, apa itu penyakit kolbu akinah itu tadi? Kalau bicara tentang penyakit kolbu akinah ini ceritanya agak panjang nih sebetulnya. Karena ini dinyatakan langsung sama yang bersangkutan. Siapa itu Pak? Nah, untuk lebih pahamnya coba Hakim baca di surat Fusilat dari ayat 1. Fusilat ayat 1 ya. Surah ke-41 ya. Surat ke-41. Surah ke-41 surah Fusilat ayat dari ayat 1 kita baca pelan-pelan ya supaya tergiring lah. Oke, Fusilat ayat 1 ya Pak ya? Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Benar ya Pak? Ya. Lanjut Pak. Lanjut. Tanzilum minarrahmanirrahim. Nah, Hamim dinusulkan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kan? Dari Sang Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Oke, lanjut. Kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Kitab yang difasal-fasalkan, ya kan? Yang jelas fasal ini kan bisa dibilang per bab ya. Pasal ya. Nah, pasal-pasal. Iya. Yang dia akan membahas tentang semua peristiwa atau semua bab yang sudah dijelaskan dalam Quran itu sendiri. Babnya ya banyak lah. Bisa bab pernikahan, bisa bab utang piutang, bisa bab jenis penyakit hati. Nah, itulah masuk difasal-fasalkan dalam kitab itu sendiri. Ada dalam kitab itu ya Pak ya, per pasal gitu ya. Iya, per pasal. Oke. Lanjut nih Pak. Lanjut. Nah, dan itu kan juga kitab itu sendiri ayat-ayatnya dengan berbahasa Quran itu Arabian. Nah, bahasa Arab ya? Pakai bahasa Arab, Arabian ya, bukan bahasa Arab. Arabian. Arabian. Ke Arab-Araban gitu mungkin. Nah, itulah kurang lebihnya. Oh iya. Jadi seharusnya kita mau mengilmunya, mau mempelajarinya supaya kita paham. Kan bagi kaum yang mau mengilmunya. Bagi kaum yang mengilmunya. Kan banyak orang bilang, ya kita kan orang sini ya pakai bahasa kita sendirilah. Gitu kan. Sementara Quran sangat jelas. Ya. Memang dia pakai bahasa Arabian. Ke Arab-Araban ya. Bergaya bahasa Arab. Oke. Lanjut ya Pak. Lanjut aja. Basyirau wa naziro. Nah, kitab itu sendiri atau Quran itu sendiri yang difasolkan tadi, satu di antaranya itu dia memberi kabar gembira. Oh, basyirun kabar gembira ya. Bab-babnya kabar gembira yang disampaikan oleh Quran itu sendiri. Dan ada juga yang memberi peringatan. Naziro. Nah, juga difasal-fasalkan. Tentang apa yang kita diperingatkan. Betul. Nah, gitu dia. Jadi ada babnya kabar gembira, ada babnya juga nasihat apa? Peringatan. Isi kitab tadi ya Pak, isi Quran tadi ya. Ada kabar gembira, ada peringatan. Iya, betul. Balance dia Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Fa'arodok
fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Tapi kebanyakan dari mereka, walaupun itu ada bentuknya busroh, ada bentuknya injar, ya kan gitu kan. Kebanyakan dari mereka justru malah berpaling. Oh, la yasma'un ini, Pak. Mereka malah berpaling dikarenakan karena mereka tidak mau mendaya gunakan, tidak mau menyimaknya apa isi Quran itu sendiri. Iya, Walaupun kan sebetulnya kan kalau kabar gembira ini kan menyenangkan. betul. Kalau peringatan itu kan mengingatkan kita tentang kesalahan kita. Betul, jangan sampai dilakukan, Jangan sampai kira-kira lakukan. gitu, iya. Seyogianya kan kita senang menerima itu. Betul. Tapi kebanyakan dari orang mereka tidak mau menyimaknya. Begitu. Nah, tidak mau menyimak apa itu bahasa Quran, apa isi Quran. Yang isinya tadi kabar gembira dan peringatan tadi ya, Pak ya. Makanya kan di atas tadi kan jelas difasal-fasalkan, ya kan. Makanya kan ada bab-babnya. Ada yang menggembirakan, ada yang bentuknya ya nasihat atau peringatan segala macamnya. Itu kan ada semuanya dalam Quran kan. Tapi memang kebanyakan orang ya itu dia. Justru malah berpaling dari Quran. Aksaruhum ya, aksaruhum. Fahum la yasmaun. Justru sebagian besar ya. Sebagian besar. Makanya kan berpaling. Atau nggak peduli ya, Pak, gitu ya, Pak? Bisa dibilang gitu. Bisa jadi. Itulah nanti yang mau kita bahas di ayat selanjutnya. Oke, yang saya bilang siap, tadi. siap. Nah, qalbu akinah tadi. Iya. Coba cek langsung di ayat 5-nya. Lanjut ya, Pak ya. Wa qalu qulubuna fi kinnatim mimma tad'una ilaihi. Lanjut, Pak. Lanjut aja terus habis ini. Wa fi azanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Inilah orang yang berpaling tadi. Mereka langsung ngomong dan berani loh. Wa qalu qulubuna. Oh, ini yang tadi nggak mau menyimak tadi ya, Pak ya? Yang dia tidak mau menyimak, yang dia tidak berpaling, mau belajar, ya kan? Makanya yang berpaling tadi, inilah ngomong dia. Oh, pembelaan mereka lah kira-kira ya. Pembelaan mereka. Ya, oke. Lanjut, Pak. Dia langsung ngomong, kalau hatinya itu ada tutupan, akinah. Dari apa? Tada'una ilaihi. Nah, dari apapun yang diseru, yang didakwahkan, kan gitu kan? Yang dibacakan dari Quran. Jadi apapun isi Quran itu disampaikan, mau babnya itu kabar gembira, mau babnya itu peringatan, kolbu mereka itu sudah mereka tutup. Ada sumbatan di kolbu. Kalau sumbatannya bukan di kolbu, kan ilahi wafi azanina fakrun. Oh iya. Kupingnya. Justru di kupingnya ya? Justru di kupingnya. Oh iya betul. Nah, karena tidak masuk ke kuping, bagaimana mau masuk ke hati kan? Iya betul. Karena kan telinga itu apa ya, sarana input lah, masukan ya. Oke. Kalau ambil contohnya gini saja lah. Ketika orang ngomong, ketika kita masang headset kanan kiri, apapun orang ngomong kan kita nggak dengar lagi. Nggak dengar. Bahkan masuk pun nggak. Iya betul. Inilah seperti inilah dia. Oh, sumbatan di telinga itu tadi. Sumbatan di telinga itu yang menjadi penyebab kolbunya tertutup. Iya, kita sibuk aja nih dengan musik yang dari headset. Jadi kita nggak peduli dari luar itu mau masuk, nggak peduli. Nggak peduli lagi. Dan nggak bisa masuk memang. Nggak bisa masuk lagi. Kalau pakai bahasa umumnya orang bilang udahlah, yang penting dengarkan aja. Kalau baik ya keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan gitu. Itu kan masih mending masih masuk. Masih mending itu? Masih mending. Namanya masih bisa masuk. Mungkin sedikit banyaknya mungkin ada yang sangkut. Nah ini memang masuk pun enggak gitu. Iya, orang disumbat mental lah. Ya gambar headset itu tadi, Pak. Iya, itulah gambaran contoh mudah. Oke. Jadi orang yang tadi yang dia tidak mau menyimak, ya kan gitu kan, tidak mau belajar, tidak mau mengilmui, yang berpaling tadi ya, dengan kitab tadi yang sudah difasal-fasalkan, kan gitu kan. Iya. Jadi seperti ini dia langsung ngomong. Orang orang kebanyakan mereka berpaling. Jadi orang-orang yang berpaling tadi lah yang ngomong ini. Iya. Mereka ngomong kolbunya sudah ditutup, ada tutupan. Oh. Dari apa? Iya. Dari dakwah apapun, ya kan, yang dari Quran. Ya contoh kalau kita bilang beginilah. Orang sudah tidak mau mendengarkan dakwah-dakwah Islami atau nasihat dari guru, nasihat dari orang tua, nasihat dari kerabat, yang bentuknya itu baik dan dari Quran. Itu pun mental sama dia. Tidak didengarkan lagi. Karena apa? Karena ada sumbatan di telinganya. Betul. Sehingga mengakibatkan kolbunya akinah, tertutup.
Oke. Nah, itu dia. Ya kan? Ya, paham. Kolbunya tertutup. Bukan cuman masalah telinganya yang sudah ada sumbatannya. Ya. Bahkan dia ngomong lagi. Wa Hmm, min bainina wa bainika ya, hijabun fa'mal ya kan. Innana amilun. ya, Gitu kan? ya. Hmm. Innana amilu, Nah, ya, betul. dia juga udah ngomong loh. Seakan-akan dia tuh sudah dengan versi dia sendiri, seakan-akan udah punya pemahaman sendiri, sehingga tidak mau lagi, ya kan, Hmm, mendengarkan bahasa Quran. Bukan seakan-akan ya, mereka sudah mempunyai hijab, iya, mereka sudah batas ya. mempunyai batas, mereka Heeh, sudah membatasi diri. iya. Nah gitu. Jadi ketika dakwahnya dengan Quran, tak, nah, langsung Oh, ditembok. Nah itu gitulah itu kira-kira. sebabnya apa ya bahasanya tadi dia nggak masuk gitu ya, Pak, ya? Iya, mereka seakan-akan sudah tidak mau lagi, memang bukan seakan, memang tidak mau lagi menerima Quran itu sendiri. Mereka tetap Mereka dengan langsung apa yang buat, mereka pahami gitu ya? mereka langsung ada menghijab. Menghijabnya tahu, memang mereka itu antara sang pendakwah kitab Iya, atau pendakwah risalah heeh. dengan dirinya itu sudah dibatasi, sudah ditutup, sudah Oh, ada hijab. Makanya kan ya udahlah, kalau pakai bahasa enaknya gini lah. Kau lakukanlah apa yang kau mau dan aku lakukan yang aku mau. heeh. Makanya kan gitu kan. Kan banyak fa'mal innana Iya, amilun. iya, Nah, gitu kan. Jadi di antara kita, heeh. Bapak-Bapak, di antara kita itu sudah ada loh dinding pemisah. Oh, ini mungkin bisa di-cross check lah sama Pak Pangat kalau salah perbaiki. Jadi, ada satu kondisi di mana kita punya satu penyakit kolbu namanya kolbu akinah, Mhm, gitu ya, Pak, ya. iya. Terus sebabnya itu indikasinya atau, sikapnya itu dia nggak mau mendengarkan, Ya, ya kan, kayak itu kan. Apapun itulah nasehat, input positif, bahasa Quran ya kan, mhm, pemahaman Quran dan lain sebagainya, ceramah-ceramah yang, sifatnya sifatnya agama gitu. islami ya kan, Nah gitu, dia udah nggak mau lagi. nggak mau lagi. Dia Itu asik dengan dirinya sendiri, dengan pemahamannya sendiri. disebabkan karena ada yang menyumbat di Ya ada telinganya. yang menyumbat di telinganya. Nah, dalam artian bukan betul-betul budak gitu ya, Pak, ya. Bukanlah, Bisa dengar, bisa tapi dengar, tak mau tapi tak mendengar. mau mendengar. Oh, gitu ya. Nah Karena gitu deh. penyebabnya itu dia sudah punya data tersendiri, Bisa jadi, paham tersendiri bisa gitu jadi, ya. ya. Sehingga dia nggak mau lagi nerima nih dari luar. Udah cukup dengan yang dia rasa punya dia. Mhm, Itulah yang udah paling bagus, kira-kira gitu ya, Pak, ya. Tanpa tanpa meng-cross check kira-kira gitu. ya. Tanpa ngecek apakah data yang atau pemahaman selama ini tuh benar atau enggak sesuai atau enggak gitu ya, Pak, ya? Ya memang kan pada dasarnya seperti itu. Di psikologi manusia kan seperti itu. Iya, Ketika dia sudah punya pemahaman heeh, yang dia sudah yakini benar, iya. walaupun benar dia itu belum tentu benar versi Quran. Enggak sesuai standar ya? Nah, Ah, iya. sementara kan kalau kita bicara tentang Islami, Mhm, yang paling benar itu Quran. kan apa? Quran. Betul Kan begitu betul. kan? Iya Kalau iya. menurut manusia, ya bisa saja semua orang bisa meyakini semua keyakinan itu adalah benar. Itu dia, Pak. Nah, Memang kita harus punya standar yang baku dulu nih, kan gitu mhm, kan. Nah, kita hari ini bicara tentang Islam, kan gitu iya, kan. Standarnya apa nih? Standar bakunya jelas ya jelas Quran, kan Quran gitu. kan, Maka apapun itu cross check-nya ke Quran, betul ya, ya Pak ke ya? Quran, iya, Nah, sudah sesuai belum? mhm, Ketika sesuai dengan Quran, ya sesuailah itu. Ketika belum, ya berarti tak sesuai. iya, Nah, gitu. Data yang awak punya selama ini nah, harusnya awak cross check gitu iya. ke Quran, betul atau enggak ini? Ah, gitu. Kalau Kalau enggak, di awal tadi kan jelaskan, heeh, seharusnya kita mau mengilmui, kita mhm. mau belajar, Iya, betul. ya kan gitu kan? Heeh, Dari apa? Dari kitab, betul. Iya kan iya, begitu kan? Kitabnya kitabnya sudah difasal-fasalkan. betul. Nah, kenapa kita tidak mau belajar? Heeh, Kenapa kita tidak mau menyimak? iya. Yang di dalamnya ada kabar gembira, Iya, dan ada peringatan. peringatan. Iya, betul. Ya itulah, karena apa? Karena mereka sudah merasa paling benar, walaupun tidak punya Oh, standar yang jelas. jelas. Standarnya diri dia sendirilah. Iya, betul. Berarti pemahamannya itu pokoknya inilah yang paling betul udah, Heeh, gitu. Mau ada yang nasihati, apalagi berbenturan dengan ya pemahamannya udah udah pasti pastilah, ditolak ya, Pak. pasti ditolak. Analoginya kayak pakai headset tadi ya, Heeh. udah nggak mau lagi Nggak dia. usah yang berbenturan dengan diri dia. Pokoknya ketika siapapun, Heeh, ustadz, ulama, orang tua, heeh, kerabat, heeh, sahabat, yang dia mau mengajari atau menasihati dengan bahasa Quran, nggak terima. dia memang langsung buat hijab, Langsung dibatasi ya, langsung dibatasi. nggak akan didengar tuh ya. Nah, nggak akan dengar. Kalaupun dia di situ itu tadi, ada apa? Itu tadi di telinganya tadi. Memang ada sumbatan itu, Hmm, jadi mental. berarti sedang dalam kondisi sakit kalbunya tuh, Pak, ya? Kalbu Ya kalau akinah tuh secara namanya ya? kita bicara ayat ini iya. Bahkan ini ungkapan mereka loh.
mereka langsung berani mengungkap tentang Mm. kolbu dia yang sudah tertutup, kan Mm. gitu kan? Iya. Dari dakwah risalah, Betul. dari dakwah Quran. Iya, iya, iya. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena ada sumbatan di telinganya tadi. Sumbatan itu bisa berupa itu tadi pemahamannya, Mm-mm. ilmunya segala macam. Pokoknya yang sama aku tuh paling betul lah. Ya, Nah, gitu kan. Kau mau cakap apa? Oh iya, betul, betul. kan banyak tim kalau yang saya alami lah ya. Selama ini kan saya juga sering di warung kopi gitu. Iya. Ketika saya cobalah ngomong tentang Islam, Mm. kan gitu kan. Banyak orang yang langsung ngomong, wes lah, nek ceramah nggak usah neng kene, nek ceramah neng masjid. Ya, Itu kan satu di antara mereka membuat hijab hijab. tadi. Iya, betul. Jadi ketika kita mau ngomong tentang Islam, sudah nggak dibolehkan. Bahasnya apa? Udahlah kalau kau mau ceramah, nggak usah di sini, di masjid. Oh gitu. Langsung di-cut ya, Pak ya? Langsung di-cut. Nah, Akinah tuh ya, Pak ya? yakinlah lah. Itu kan contoh. Iya, iya, iya. Itu contoh bahasa gampangnya lah. Bahasa gamblangnya kan sering. Iya. Bahkan saya alami sering seperti itu. Gitu. Iya, betul. Jadi ketika kita ngomong di warung kopi itu, seakan-akan kita mau menasihati mereka. Ya memang niat kita memang ya namanya bab yang bagus, bab yang baik. Ya, Ya sampaikan. kan nggak ada salahnya kita Betul, dakwahkan, betul. kita sampaikan kan gitu kan. Betul. Tapi mereka langsung Membatasi ya. membatasi. Itu yang disebut sumbatan di telinga tadi, Iya. Pak ya? Mereka memang nggak suka mendengarkan bahasa-bahasa Quran, mendengarkan bahasa-bahasa risalah, nggak suka. Kalau isinya kan bukan isi Quran itu ya, kan bukan Iya. gambaran siksaan segala macam, kan nggak jelas. Ya banyak, jelas ada busronya, jelas ada gembira, peringatannya. betul. Kan di awal tadi kan saya bilang kan ada fasal-fasalnya. Bab apa yang nggak bisa dibahas di Quran? Betul. Bab utang piutang dibahas di Quran. Betul. Bab pernikahan atau perjodohan dibahas di Quran. Betul. Bab kematian dibahas di Quran. Iya. Bab dunia pun dibahas di Quran. Betul. Ya kan? Betul. Jadi apa yang nggak ada di dalam Quran? Tapi masih ada juga yang nggak mau dengarkan dan berpaling ya, Pak ya? Loh, ya itu kan kebanyakan dari mereka memang berpaling. Iya, betul, kebanyakan tadi lagi, iya. dakwahi bab Islami ini, bab risalah ini. Mereka asik dengan dirinya sendiri. Mereka asik dengan pemahaman sendiri, asik dengan datanya sendiri, tanpa mau mengcross-check langsung ke Quran. Kalau pakai bahasa enaknya gini lagi. Ketika kita dakwah yang sering kita dengar kan begini. Nggak gitulah pemahamannya. Dari dulu-dulu yang saya pahami katanya. Dari dulu-dulu. Iya. Nah, gitu. Kalau kemarin bahasa Pak Irjam itu ajaran nenek moyang. Iya. Anak. Ya gitulah. Gitu, Pak ya. Ajaran yang sudah turun temurun. Sudah turun temurun. Itulah yang diyakini. Nah, tanpa itu yang diyakini. di cross check ke standar yang baku tadi ke Quran. Standar yang baku ke Quran. Jadi seakan-akan yang dia pahami, yang dia dapat itu sudah paling benar. Itu akinah ya, Pak? Ya makanya dia berani ngomong langsung kan. Ini kalau Bu Akinah ini mereka loh yang ngomong. Iya, statement dari mereka betul yang berpaling tadi. Yang berpaling tadi. Iya. Wah. Seperti Berarti, itu. kalau kita lihat nyambungnya kan Pak sama mutakabir kemarin ya kan? Bisa. Mirip-mirip ya kan kelakuannya. Kalau mau disambungkan ya bisa-bisa saja. Namanya Quran. Iya, betul. Dia kan memberi hidayah, memberi petunjuk. Iya. Nah, satu di antaranya kan yang dia biasanya suka mendebat, menjadal aja, ya kan sama aja. Ketika dijadal, ketika dapat ujungnya kan ada sumbatan yang nggak diterima dia kan. Oh iya. Nah kan begitu sih kalau ditolak disambungkan. juga ujungnya ya Pak. Ditolak juga ujungnya. Iya, oke. Nah, kalaupun dia dijadikan komplikasi kan sudah dua nih kan. Betul. Satu, mutakabir. Kedua, kinayah. Punya kesombongan. Ya. Yang di sini justru menutup. Iya, mungkin satu di antara sebabnya karena sombong tadi Pak, Ya, karena dia bisa merasa sudah punya data ya kan. Karena sudah punya data, makanya dia merasa sombong, merasa angkuh, menerima dakwah orang lain. Betul. Menerima dakwah ulama, kan gitu, menerima dakwah guru, orang tua dan lain sebagainya tadi. Dianggapnya masih bawahannya semua ya kan. Masih kaleng-kaleng, masih nggak ada apa-apanya nah, itulah ada kesombongan dalam dirinya. Ada mutakabirnya Pak ya. Dalam kolbunya. Udah dua ini Pak, penyakit. Bisa nyatu kan? Makanya semalam saya bilang kan bisa komplikasi. Bisa. Oh, itu komplikasi namanya ya. Lebih dari satu penyakit ya. Iyalah. Waduh, komplikasi. Larinya kemana itu Pak? Kalau penyakit fisik komplikasi BPJS kan ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, kalau ini kemana larinya nih? Balik ke Quran. Oh, itu solusinya ya? Itu solusinya. Iya, oke. Kan Quran tuh ulima fi sudur. Iya. Ya kan? Wasifa ulima fi sudur. Iya, betul. Sifat dia. Nah, obat ya kan? Untuk penyakit yang ada dalam dada. Ya kembalinya ke Quran lah. Kalau mau menyembuhkan penyakit-penyakit hati tadi. Enggak ada pilihan ya Pak ya? Enggak ada pilihan. Ya, memang harus dokter spesialis kayak bisa tuh Pak? Kurasa kalau kayak gini ke spesialis kayaknya berat lah. Berat ya? Berat. Spesialis sakit dalam gitu. Sakit apa Pak? Ini ada mutakabir sakit nih. Kurasa juga enggak. Kalau kalau kita bicara gini lah. Ada enggak hakim selama ini jalan ke sana kemari
menengok dokter praktek Spesialis penyakit, kolbu. bukan spesialis penyakit Nah, kolbu, jadi mengobati penyakit kesombongan diri gitu. oh iya betul, belum ada. Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Kalau penyakit hati banyak, misalnya kan jantung segala macam itu Iya, termasuk kan betul, gitu kan. iya. Jadi spesialis dokter yang dia mengobati kesombongan, Nggak ada, Pak. spesialis dokter yang mengobati keangkuhan, Nggak ada. belum ada yang praktek kan? Belum ada. Iya, iya. Kalau kita sendiri bisa nyembuhkan sebenarnya, Pak, Iya. ya? Makanya kan gampang obatnya kalau mau. Iya, betul. Satu Perkara mau mau nggak menyimak, maunya berarti satu nih mau ya? belajar, satu mau menerima Quran. Perkara mau nggak maunya sebenarnya, Ya Pak, ya? iyalah perkara mau nggak mau. Karena kan ini semua kita punya, Pak, ya? Kalau orang Islam pasti. Pasti ya kan? Nah, Bacanya pasti bisa ya kan, Pak? bacanya pasti bisa. Pasti bisa. Apalagi dengan zaman sekarang yang dimudahkan metode belajar Quran. Betul, bisa dengan 10 pertemuan gitu ya. 10 pertemuan Kalau nggak bisa. percaya ke aula Berantasan Mutakhsyarah Quran ya kan, Nah, Pak? itu bisa. Kalaupun nggak kemari pun juga bisa dari HP. Bahkan sekarang kan banyak udah huruf Latinnya. Betul, lebih mudah bisa Nah, kan gitu. bacanya. Yang penting dia bisa baca huruf abjad, pasti bisa baca Quran. Betul, betul, Kan betul. kalau masih belajar awal kan, Iya, betul. banyak Quran yang sudah diciptakan seperti itu. Iya. Ya kan? Terjemahannya juga ada. Terjemahnya juga ada. Oh. Gampang kok ngomong. Kan tinggal bagaimana ketika nanti kita nggak paham, ya tanyalah sama yang sudah berpengalaman, sudah Betul, menilai duluan. betul, betul. Contohnya siapa? Guru, ulama, ustadz. Kayak Pak Ustadz Pangat ini, Ustadz Hero gitu ya. Ya, banyak lah. Bukan cuma, Iya. kan banyak ustadz-ustadz, Betul, betul, betul. kiai-kiai Yang lebih paham lah kita anggap ya. yang lebih paham tentang Quran. Bahkan sekarang kan pondok pesantren juga sudah di mana-mana ada. Iya, iya, betul. Belajar yang gratis juga ada. Iya, Nah, betul. kan gitu dia. Jadi bagaimana supaya kita tidak memiliki penyakit kolbu akinah ini? Ya intinya kita harus mau kembali ke Quran. Itu ya, Pak ya. Ya, Iya, iya. harus mau kembali ke Quran. Iya, betul. Karena Tapi itu itu- cross check-nya ya. Itu prosesnya. Tapi tadi kan ya memang sudah dijelaskan sama Allah, walaupun sudah diusulkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, kitab yang sudah difasal-fasalkan, Iya. yang dia berbahasa Arab, Ya. tapi kebanyakan orang tidak mau belajar, tidak mau mengilmui. Walaupun jelas kan tadi kan ada busro, ada injar, Ya. memang tidak mau menyimak. Makanya kebanyakan dari mereka berpaling dari busro, dari injar itu sendiri. Oh. Gitu dia. Ya, 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 paham, paham. Kolbu akinah yang Kolbu kedua. akinah. Tak Ini mau. pernyataan mereka loh. Ya, betul, betul. Nah, Sepakat kita. bukan penilaian lagi. Mhm. Ini mereka langsung berani menyatakan. Betul, betul. Ini ngerinya kolbu ini. Wah. Nah, gitu. Berpeluang besar kita nih, Pak. Dia bisa. Ya kan? Gak usah jauh-jauh lah, contohnya ya nengok YouTube kita aja lah, video kita ini kan. Ketika dia punya penyakit kolbu akinah, dia pasti nggak mau denger tuh, Pak. Iya. Iya kan? Dari Nggak mana mau nih nggak denger. jelas sumbernya nih katanya. Nah, Bisa jadi. iya kan? Padahal Karena kan merasa udah apapun punya yang data. kita sampaikan kan bisa di cross check di ayatnya ada. Betul, betul. Udah kita jelaskan, kita kasihkan ayatnya mana, surat apa, ya Iya, kan? iya, Kan kita sampaikan juga. Iya. Nggak kita tutup-tutupi kok. betul. Nah, gitu. Memang kebanyakan dari mereka seperti itu. Tidak mau menerima kebenaran dari Quran. Betul, sebagian besar lah gitu di Pak ya. Ya, kalau berdasarkan ayat tadi iya. Ya kenyataannya kan memang seperti itu sih. Iya, iya. Ya kita tidak memvonis orang sih. Siap, siap. Kalau yang saya bilang di semalam itu kan cuman orang itu mengambil Quran itu yang enak, yang mudah sama Sesuai. dia. Sesuai maunya kebutuhan dia. Iya, betul. Nah, itu dia. Itulah nggak kafah sih, Pak. Nah. Pilih-pilih ya. Seharusnya kan terima dulu semuanya. Betul. Toh juga nanti peristiwanya kan pasti juga akan Ikut ya. berkesinambungan. Iya, betul. Sepakat. Tidak Sepakat, spontanitas itu langsung menimpa ke kita. Iya, iya, sepakat. Nah, itulah sekilas saja kita bahas tentang kolbu akinah ini. Ya. Nanti kalau memang kurang dalam atau kurang paham nanti kita bisa dialog lagi. Bisa. Oke, kalau gitu Pak Banget. Makasih Pak Banget untuk obrolannya. Seperti biasa di akhir video. Monggo Pak, pesan-pesannya Assalamualaikum warahmatullahi Untuk saudara-saudaraku, kembali lagi kita bahas tentang satu di antara penyakit hati atau penyakit kolbu. Ini adalah kolbu akinah yang tertutup, yang dikarenakan oleh sumbatan di telinganya. Kalau pesan saya kepada saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, yuk kita simak dulu apapun itu bentuk nasihatnya, dari ulama, dari kiai, dari ustadz, dari orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita simak dulu, kita dengarkan dulu. Jadi jangan langsung kita sumbat telinga kita. Sehingga kita akan mengetahui kebenaran apa yang dinasihati oleh orang-orang tua kita atau ulama-ulama yang tadi. Sehingga kita akan mampu menerima kebenaran itu di dalam hati kita. Sehingga kita tidak kategori punya penyakit kolbu akinah yang tertutup karena sumbatan di telinganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan obatnya gampang kok, kembali kepada Quran. Terima kasih untuk saudara semuanya yang memang sudah mau mendengarkan.
apa yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, alhamdulillah itu tadi penjelasan dari Ustadz Wangat ya tentang penyakit kolbu yang bernama akinah ya, Ya. ya. Kolbu akinah. Pesan-pesannya sudah disampaikan, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengidap penyakit ini. Itu banget ya. Mudah-mudahan dengan cara ya kita terima apapun itu yang bersumber dari Quran, yuk monggo kita terima dulu, jangan langsung kita mentahkan, kita muntahkan gitu. Seperti orang pakai headset tadi nggak mendengarkan. Dengarkan dulu yang bersumber dari kitab, dari Al-Quran. Selesai video kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk mengisi kolom komentar kami dengan pertanyaan atau request kira-kira ke depan kita bakal bahas apa. Itu saja, nantikan video kami berikutnya. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.